Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang fisika bunyi. Pada bagian fisika bunyi ini akan dijelaskan beberapa sub pokok bahasan, antara lain adalah pengertian tentang frekuensi, kemudian tentang intensitas bunyi, yang ketiga adalah taraf intensitas, yang keempat adalah getaran pada dawai, kemudian yang kelima adalah pipa organa, kemudian yang keenam adalah tentang resonansi, yang ketujuh layangan atau pitch, kemudian yang kedelapan efek Doppler, yang dilengkapi dengan contoh soal dan penyelesaian. Mengingat bahwa materi ini cukup panjang, maka bahasan dari bunyi ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, berikut ini akan dijelaskan dulu bunyi untuk bagian yang pertama. Kita akan awali dari pengertian frekuensi. Jadi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia itu terletak antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, daerah paling sensitif pada telinga manusia itu terletak antara 2.000 sampai dengan 3.000 Hz. Nah, frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi per satuan waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian dari intensitas bunyi. Didefinisikan bahwa daya rata-rata tenaga yang dibawa per satuan luas, yaitu P per A, adalah gelombang persatuan waktu persatuan luas permukaan yang tegak lurus arah rambatan. Atau dituliskan I, intensitas bunyi, sama dengan P per A, P daya, dalam satuan watt, kemudian A adalah luasan yang dilewati oleh gelombang bunyi. Itu sama dengan P kuadrat dibagi dengan 2 rho V, satuan watt per meter kuadrat, persamaan 1/4. Nah, di mana A ini adalah luasan bidang yang dilewati oleh gelombang bunyi, karena kalau dari sumber bunyi itu ke arah manapun bisa didengar, oleh karena itu luasan yang dilewati adalah luasan kulit bola pada jarak tertentu, atau sama dengan 4 pi r kuadrat, adalah luasan kulit bola. Nah, kemudian R adalah jarak dari sumber bunyi ke pendengar. Sedangkan P adalah amplitudo tekanan, kemudian rho adalah rapat udara, dan P adalah kecepatan gelombang bunyi. Nah, itu adalah pengertian dari intensitas bunyi. Nah, berikut akan diberikan contoh yang terkait dengan masalah intensitas bunyi. Apabila amplitudo tekanan gelombang bunyi pada paling lemah yang didengar oleh telinga manusia sebesar 0,0003 din per centimeter kuadrat, hitunglah intensitasnya jika diketahui besaran-besaran berikut ini, yaitu rapat massa udara sebesar 1,22 kali 10⁻³ gram per centimeter kubik, kemudian kelajuan bunyi itu sebesar 3,46 kali 10⁻⁴ cm per second. Nah, dari persamaan yang telah dijelaskan, maka intensitas bunyi itu sama dengan P kuadrat per 2 rho V. Jadi P-nya sama dengan 3 kali 10⁻⁴ din per centimeter kuadrat. Ini dikuadratkan, P kuadrat dibagi dengan 2 kali rho rapat massa atau massa jenis sebesar 1,22 kali 10⁻³ gram per centimeter kubik. Kemudian dibagi dengan V, yaitu sebesar 3,46 kali 10⁻⁴ cm per second. Nah, ini kalau kita hitung, itu ketemunya sebesar 1,066 kali 10⁻⁹ R per second per centimeter kuadrat. Nah, kalau kita jadikan satuan SI/MKS, maka nilai ini menjadi 1,066 kali 10⁻⁹ kali 10⁻⁻7 Joule per second dikalikan 1/1 cm kuadrat, itu kalau dijadikan meter kuadrat, Joule per detik menjadi watt, maka akan diperoleh 1,066 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat. Nah, nilai ini seringkali dibulatkan
itu menjadi 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Nah, itu yang kita kenal dengan intensitas ambang. Apa itu intensitas ambang? Yaitu intensitas bunyi paling rendah yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, jadi nilai ini itu yang akan kita pakai dengan nilai pembulatan tadi, itu untuk menghitung intensitas ambang terkait dengan intensitas bunyi yang lain. Nah, itu tadi adalah pengertian dari intensitas bunyi. Nah, kemudian pengertian dari taraf intensitas. Daerah intensitas yang bisa diterima oleh telinga manusia itu terletak antara paling rendah tadi dinamakan intensitas ambang, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, sampai dengan yang paling besar adalah 1 watt per meter kuadrat. Nah, kalau kita cermati nilai ini, dari 10 pangkat min 12 sampai dengan 1 watt per meter kuadrat, itu jangkaunya begitu panjang, begitu luas. Oleh karena itu, agar ini tercover untuk range yang begitu lebar atau begitu luas ini, maka digunakan skala logaritmik. Nah, sehingga dari skala logaritmik ini selanjutnya didefinisikan yang namanya taraf intensitas. Nah, definisi dari taraf intensitas adalah disingkat TI sama dengan L, ada yang menuliskan L atau TI sama dengan log 1 I dibagi dengan I0 dalam satuan Bell. Ini menggunakan penemunya atau yang merumuskan Graham Bell ya, satuan ini. Nah, kemudian karena satuan ini cukup besar, maka seringkali digunakan satuan yang lebih kecil, yaitu 1/10-nya dari nilai itu, yaitu desibel. Nah, sehingga untuk satuan yang lebih kecil, taraf intensitas dituliskan 10 log I per I0 dalam satuan desibel. Jadi I adalah intensitas sumber bunyi, sedangkan I0-nya adalah intensitas ambang, yaitu intensitas terendah yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, karena skala taraf intensitas itu dalam skala logaritmik, jadi kalau kita akan menghitung beda taraf intensitas antara dua sumber bunyi, itu matematik logaritmik berlaku di sini. Jadi kalau misalnya taraf intensitas sumber bunyi 1 dikurangi taraf intensitas sumber bunyi 2, itu sama dengan 10 log I1 dibagi dengan intensitas ambang I0 dikurangi dengan 10 log I2 dibagi dengan I0. Nah, itu kalau kita hitung menjadi 10 log I1 per I2. Nah, itu untuk menghitung beda taraf intensitas antara dua sumber bunyi. Nah, kemudian dari persamaan 15 dan 16 ini tadi telah dijabarkan nilai ambang batas atau intensitas ambang itu nilainya adalah dibulatkan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, itu adalah pengertian intensitas dan taraf intensitas. Nah, untuk bisa lebih memahami dari apa yang telah dijelaskan, kita berikan beberapa contoh yang terkait. Contoh soal nomor 2 ini. Taraf intensitas satu buah mesin dalam satu pabrik itu sebesar 80 dB. Hitunglah taraf intensitas dari sebuah mesin identik atau mesin yang sama dalam pabrik tersebut kalau dijalankan atau dibunyikan secara serentak. Nah, ingat bahwa skala taraf intensitas adalah logaritmik. Nah, jadi kalau kita hitung untuk menyelesaikan soal ini, pertama taraf intensitas satu buah mesin dulu, itu L atau TI untuk satu mesin sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Nah, kalau di sini satu mesin diketahui sebesar 80 dB, maka nilai dari log I dibagi dengan I0 sama dengan 80 dibagi dengan 10, jadi sama dengan 8. Nah, kalau untuk menghilangkan log-nya itu persamaan matematik logaritmik, maka di 10 pangkatkan. Nah, sehingga nilai dari I per I0 saja, log-nya hilang, itu menjadi 10 pangkat 8. Atau dituliskan I intensitas dari sumber satu buah mesin tadi sama dengan 10 pangkat 8 kali intensitas ambangnya, persamaan 1 ya. Nah, kalau ada 10 buah
mesin serentak berbunyi, maka yang dikalikan bukan taraf intensitasnya. Perkalian dari jumlah alat itu adalah perkalian dari intensitasnya. Nah, sehingga kalau intensitas untuk 10 buah mesin, maka I totalnya dari 10 buah mesin tadi sama dengan 10 kali intensitas untuk satu buah mesin. Nah, sehingga sama dengan 10 kali satu buah mesin sebesar 10 pangkat 8 I0, jadi sama dengan 10 pangkat 9 I0. Nah, ini adalah intensitas total dari 10 buah mesin yang bunyi secara serentak ya bersamaan dua. Nah, sehingga untuk menghitung taraf intensitasnya berapa untuk 10 mesin yang serentak tadi sama dengan 10 log I total atau I 10 mesin dibagi dengan intensitas ambang. Jadi sama dengan 10 log I totalnya sama dengan 10 pangkat 9 I0, ini 10 pangkat 9 I0 dibagi dengan I0. Jadi I0-nya bisa diringkas, itu akan ketemu 90 dB. Nah, jadi ini adalah intensitas taraf intensitas total untuk 10 buah mesin yang berjalan secara serentak. Jadi sekali lagi, yang dikalikan jumlah mesinnya adalah intensitasnya. Jadi kalau misalnya 10 buah mesin, kalau log ya hasilnya bisa bulat. Tapi kalau misalnya 5 buah mesin, ya maka harus dihitung ya. Maka intensitas untuk 5 buah mesin ya 5 kali intensitas untuk satu mesin. Nanti bisa dihitung nilai taraf intensitasnya. Contoh yang ketiga, ledakan dinamit pada eksplorasi seismik mempunyai taraf intensitas sebesar 100 dB pada jarak 10 meter dari sumber ledakan. Pertanyaan yang pertama, hitunglah taraf intensitas ledakan dinamit tersebut pada jarak 100 meter dari sumber ledakan. Kemudian yang kedua, B, seseorang mendengar bunyi ledakan tersebut dengan taraf intensitas sebesar 60 dB, itu kira-kira posisinya di mana atau berapakah jarak dari sumber ledakan tersebut. Nah, ingat bahwa kalau soal sebelumnya tadi itu taraf intensitas atau intensitas itu terkait dengan jumlah alatnya. Nah, kalau ini adalah soal yang terkait dengan jarak dari sumber bunyi ke pendengar ya. Jadi intensitas bunyi sebagai fungsi jarak telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa intensitas itu sama dengan daya per satuan luas. Nah, karena bunyi itu merambat ke semua arah membentuk luasan kulit bola, maka intensitas itu sama dengan P dibagi A-nya sama dengan 4πr kuadrat. Ini luas kulit bola. Atau bisa disimpulkan bahwa intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, karena nilai P per 4P kan konstan dari sumber bunyi. Nah, jadi kalau kita gambarkan soal tadi, ya itu kalau ini A ini adalah sumber bunyinya di sini, kemudian pada jarak 10 meter, nih dituliskan RB pada titik B, itu mendengar taraf intensitas bunyi tadi sebesar 100 dB. Nah, kemudian kalau di titik C pada jarak 100 meter dari sumber bunyi atau sumber ledakan tadi, berapa taraf intensitasnya? Itu pertanyaan A. Sedangkan pertanyaan B, kalau misalnya seseorang di titik D kemudian mendengar sumber bunyi tadi dengan taraf intensitas sebesar 60 dB, itu posisinya berapa jauh ini R-nya gitu dari sumber bunyi atau RD-nya ini berapa. Nah, kira-kira skemanya seperti ini ya. Nah, pertama kita hitung dulu taraf intensitas B itu sama dengan 10 log IB dibagi dengan I0. Taraf intensitas yang didengar oleh B sebesar 100 dB sama dengan 10 log IB dibagi dengan intensitas ambang. Nah, jadi IB dibagi dengan intensitas ambang sama dengan 10 pangkat 10 atau intensitas titik B di sini itu sama dengan 10 pangkat 10 kali intensitas ambang persamaan 1. Nah, kemudian kalau kita akan menghitung berapa intensitas yang didengar oleh titik C ini, maka kita pakai perbandingan intensitas dengan kuadrat jarak tadi ya. Jadi intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, sehingga kalau intensitas titik C dibanding intensitas titik B itu sama dengan seper RC kuadrat dibagi dengan seper RB kuadrat.
atau menjadi RB kuadrat per RC kuadrat. Jadi IC itu sama dengan RB kuadrat per RC kuadrat dikalikan IB. Jadi IC-nya sama dengan RB-nya sama dengan 10, dari sini 10 kuadrat dibagi dengan RC-nya ini jaraknya 100, 100 kuadrat dikalikan dengan intensitas titik B. Jadi intensitas titik C sama dengan 10 per 100 dikuadratkan. Jadi 1 per 100 kali 10 pangkat 10 I0. Nah, sehingga intensitas titik C ini itu sebesar 10 pangkat 8 I0 ya, karena ini 10 pangkat 2 persamaan 2. Nah, kalau intensitas titik C sudah bisa kita hitung, maka taraf intensitas titik C menjadi 10 log IC dibagi dengan I0. Jadi sama dengan 10 log I0-nya, IC, maaf, IC-nya sama dengan dari persamaan 2, 10 pangkat 8 I0 dibagi dengan I0, I0-nya bisa diringkas menjadi 10 log 10 pangkat 8. Nah, matematik logaritmik ini bisa maju ke depan, 8 kali 10, 80, log 10 itu 1. Jadi ketemunya taraf intensitas di titik C itu sebesar 80 dB. Nah, itu yang didengar oleh orang yang berada di posisi C pada jarak 100 meter dari sumber ledakan. Pertanyaan B, jarak dari sumber ledakan jika taraf intensitasnya 60 dB itu berapa jauh? Jadi kalau ini kita gambarkan skemanya tadi, kita akan menghitung di titik titik D, maaf. Titik D ini yang mendengar dengan taraf intensitas 60 dB, ini kira-kira posisinya berapa jauh nih dari sumber? Ini disebutkan sama dengan RD, kita akan hitung. Nah, taraf intensitas di titik D diketahui sebesar 60 dB. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, berarti TI di titik D sama dengan 10 log ID per I0. Nah, TI di titik D sama dengan 60, sama dengan 10 log ID per I0. Jadi ID per I0 sama dengan 10 pangkat 6, maka intensitas yang didengar oleh titik D sama dengan 10 pangkat 6 kali intensitas ambang persamaan 4. Nah, kemudian kalau kita bandingkan intensitas sebagai fungsi jarak, maka ID per IB sama dengan RB kuadrat per RD kuadrat. Jadi ID-nya sama dengan RB kuadrat per RD kuadrat kali IB. Nah, jadi nilai ini itu kalau kita hitung di titik D kan sudah dihitung 10 pangkat 6 I0, kemudian RB kuadrat sama dengan 10 kuadrat, kemudian RD kuadrat ini akan kita cari, IB-nya itu sama dengan 10 pangkat 10 I0. Itu dari perhitungan sebelumnya tadi. Persamaan 1 ya bagian A. IB sama dengan 10 pangkat 10 I0. Jadi masuk ke sini ya 10 pangkat 10 I0. Nah, maka ketemu RD kuadrat sama dengan 10 pangkat 6, maka RD-nya sama dengan akar 10 pangkat 6 sama dengan 1000 meter. Nah, jadi titik D ini yang mendengarkan taraf intensitas dari sumber suara sebesar 60 dB taraf intensitasnya, maka jaraknya dari sumber adalah 1000 meter. Nah, ini adalah contoh taraf intensitas atau intensitas yang terkait dengan jarak atau sebagai fungsi jarak. Kita kembali kepada sub pokok bahasan sebelumnya, yaitu bagian yang keempat. Dari intensitas bunyi sudah, taraf intensitas dengan beberapa contoh sudah, kita masuk ke bagian getaran pada dawai. Contoh dawai itu apa sih? Ya, contoh dawai adalah senar gitar ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan kondisi dawai itu kedua ujung dari kawat atau talinya itu diikat pada tempat yang tetap, maka posisi kedua ujung tadi itu dinamakan posisi simpul. Nah, kemudian kalau kita getarkan, maka akan diperoleh getaran pada dawai ini dinamakan frekuensi nada dasar, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini panjang kawat atau dawainya, kemudian kedua ujung ini diikat. Kalau ini diikat berarti simpangannya selalu sama dengan 0 atau sebagai note ya, atau sebagai simpul. Kemudian kalau kita getarkan ya, maka akan terjadi getaran naik turun naik turun. Ini posisi di tengah-tengah kedua ujung ini adalah posisi perut. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dengan panjang gelombang, ini berarti bentuk seperti ini sama dengan setengah lambda.
Karena posisi ini sama dengan simpul, di tengah-tengahnya ini perut, ini simpul lagi. Nah, sehingga frekuensi yang dihasilkan itu dari persamaan cepat rambat gelombang, maka frekuensi sama dengan V dibagi dengan 2L. Ya, 2L-nya itu sama dengan lambda, karena V per lambda, kalau L-nya sama dengan lambda per 2, berarti lambdanya sama dengan 2L. Nah, sehingga frekuensi yang dihasilkan sama dengan V per 2L. Nah, frekuensi inilah yang dinamakan frekuensi nada dasar. Nah, kalau misalnya di bagian tengah dari dawai tadi kita ikat atau kita tekan, maka tidak bisa bergetar lagi, maka posisi ini sekarang menjadi simpul. Jadi di ujung kiri sebagai simpul, ini juga di tengah kita tekan menjadi simpul, di ujung kanan juga terikat menjadi simpul. Nah, di antara dua simpul ini ada satu perut yang di tengah-tengahnya. Maka kalau kita petik bentuk gelombangnya seperti gambar ini. Nah, sehingga panjang dawai ini sama dengan nilai panjang gelombang. Nah, sehingga frekuensi yang dihasilkan kalau kita tekan di tengah itu menjadi V F2 sama dengan V per lambda, ya. Nah, itu sama dengan lambdanya sama dengan L, ya, atau V per L. Tapi kalau untuk membandingkan dengan persamaan pada nada dasar, penyebutnya 2L, ini juga dijadikan 2L supaya perbandingannya bisa kelihatan dari nilai pembilang. Maka frekuensi untuk yang kedua sama dengan 2V per 2L. Nah, frekuensi ini selanjutnya dinamakan nada atas pertama atau mode kedua. Nah, kalau kita lakukan untuk frekuensi harmonik selanjutnya, maka frekuensi nada atas kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan diperoleh persamaan dari analogi sebelumnya menjadi frekuensi yang ketiga sama dengan 3V per 2L, yaitu panjang tali itu menjadi 3 per 2 lambda, ya, atau 1,5 lambda. Nah, kemudian kalau kita tekan lagi pada setengah bagiannya, itu akan diperoleh nada harmonik berikutnya atau F4 itu sama dengan 4V dibagi dengan 2L dan seterusnya. Nah, sehingga kalau dari frekuensi nada dasar kemudian dibandingkan dengan nada-nada harmonik di atasnya, maka perbandingan frekuensi nada dasar dengan nada atas itu sama dengan bilangan bulat. Jadi F1 dibanding F2 dibanding F3 dibanding F4 sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Persamaan 1,7. Nah, sehingga kalau frekuensi nada dasarnya ketahuan, maka frekuensi nada atas pertama tinggal perbandingan 2 kalinya. Frekuensi nada atas kedua menjadi 3 kalinya. Frekuensi nada atas ketiga menjadi 4 kalinya dan seterusnya. Nah, sehingga dari nilai ini secara umum bisa dituliskan bahwa frekuensi nada atas yang ke N itu sama dengan N dibagi dengan 2L kali V. Ya, atau N kali frekuensi nada dasar atau N kali F1, di mana N sama dengan 1, 2, 3 adalah untuk nada-nada harmonik di atasnya. Nah, sehingga Fn adalah frekuensi nada atas yang ke N-1. Ya, jadi karena kalau ini kita masukkan untuk N sama dengan 1 kan sama dengan nada dasar. Nah, ini adalah persamaan umum untuk frekuensi nada-nada harmonik pada dawai. Nah, berikut akan diberikan contoh yang terkait dengan subpokok bahasan ini, ya. Nah, kita lihat ini. Sebuah dawai panjang sama dengan 75 cm mempunyai massa seberat 12 gram. Nah, salah satu ujung dawai diikat pada tempat yang tetap, sedangkan ujung yang lain akan diberi beban sebesar 100 Newton. Ini bisa diberi beban atau ditarik dengan gaya tertentu, ya. Jadi kalau pada gitar itu kan ada skru pemutarnya supaya terjadi tegangan, itu sama dengan ditarik dengan beban tertentu. Nah, jika dawai tersebut dipetik, pertanyaannya adalah hitunglah yang pertama cepat rambat gelombang transversal yang terjadi pada dawai, kemudian yang kedua adalah frekuensi nada dasar yang dihasilkan,
Kemudian yang ketiga adalah frekuensi nada atas kedua yang dihasilkan. Nah, dalam soal ini diambil percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Nah, pertama kita hitung dulu nilai mu. Ingat ya, pada dawai itu cepat rambat gelombang bunyinya sebesar akar T per mu. Ini ada di bahasan pada persamaan gelombang ya. Jadi V sama dengan akar T per mu, di mana T adalah tegangan tali atau tegangan dawainya, mu adalah massa persatuan panjang. Nah, oleh karena itu dari soal ini panjangnya tahu, kemudian massanya tahu, kita bisa menghitung mu-nya. Jadi mu sama dengan M per L, mu-nya sama dengan 12 gram dibagi dengan L-nya 75 cm, itu ketemunya 0,16 gram per cm. Nah, ini kalau kita hitung menjadi 0,16 kali 10 pangkat minus 3 dalam satuan kilogram per meter atau SMKS. Nah, kemudian cepat rambat gelombang transversal yang melewati dawai tadi, itu sama dengan akar T per mu, jadi T-nya sama dengan 100 Newton, ini diketahui ya. 10 kilogram, itu kalau diambil gravitasi 10, maka dalam satuan Newton, massa dikalikan gravitasi. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi ini tegangannya sama dengan 100 Newton, kemudian dibagi dengan mu. Nah, mu-nya ini sudah kita hitung sebesar 0,16 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Masuk ke sini, kita akan diperoleh sebesar 790 meter per second. Nah, ini adalah nilai cepat rambat pada dawai. Nah, kemudian frekuensi nada atasnya, frekuensi nada dasar maksudnya F1 sama dengan V per 2L. Jadi V-nya sudah dihitung 790 meter per second. Kemudian 2 kali L, panjang dawainya sama dengan 75 cm dijadikan meter, 0,75 meter. Jadi ketemunya 5,27 Hz. Nah, jadi ini adalah frekuensi nada dasar yang dihasilkan pada dawai tadi. Nah, berapa frekuensi nada atas kedua? Ingat bahwa perbandingan antara nada dasar dengan nada-nada harmonik di atasnya untuk dawai adalah berbanding dengan bilangan bulat. Jadi frekuensi nada dasar dibanding frekuensi nada atas pertama, dibanding frekuensi nada atas kedua, ketiga, itu berbanding dengan bilangan bulat. 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Nah, sehingga frekuensi nada atas kedua itu sama dengan F3 sama dengan 3 kali frekuensi nada dasar. Jadi tinggal dikalikan 3 kali frekuensi nada dasarnya 5,527 Hz, ketemunya 1581 Hz. Nah, ini adalah contoh yang terkait dengan dawai. Ya, jadi kalau nada dasar kita bisa hitung, maka nada harmonik di atasnya tidak sulit untuk dicari berapa nilainya. Nah, saya kira ini bagian pertama yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang diberikan dalam contoh soal ini bisa lebih dipahami lagi. Lanjutnya nanti akan dijelaskan pada bahasan bunyi bagian yang kedua. Sementara bagian 1 sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.